Halo semuanya, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian apa itu dari kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas adalah turunnya tingkat kelancaran arus lalu lintas pada jalan yang ada dan sangat mempengaruhi para pelaku perjalanan, baik yang menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi. Hal ini berdampak pada ketidaknyamanan serta menambah waktu perjalanan bagi pelaku perjalanan. Apa saja sih yang menyebabkan kemacetan lalu lintas? Faktor yang paling sering mengakibatkan kemacetan adalah padatnya kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Jumlah kendaraan pribadi terus bertambah setiap tahunnya, namun kapasitas jalan tidak berubah. Semakin padat suatu kota akan membuat mobilitas masyarakat yang melewati jalan juga semakin banyak. Contohnya adalah arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan. Yang kedua, terjadi kecelakaan, terjadi gangguan kelancaran karena masyarakat yang menonton kejadian kecelakaan atau karena kendaraan yang terlibat kecelakaan belum disingkirkan dari jalur lalu lintas. Ketiga, terjadi banjir sehingga kendaraan memperlambat kendaraan. Yang keempat, ada perbaikan jalan. Yang kelima, ada bagian jalan tertentu yang longsor. Yang keenam, adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar. Yang ketujuh, ada kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang karena adanya kereta api yang lewat. Yang kedelapan, adanya kendaraan keluar masuk. Dan yang terakhir, adanya pembangunan infrastruktur. Terus apa aja sih yang menyebabkan terjadinya kemacetan di kota besar? Umumnya, kondisi ini diakibatkan oleh menumpuknya jumlah kendaraan yang melebihi kapasitas yang sudah tersedia di jalan. Masalah kemacetan banyak terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia, apalagi jika kota tersebut tidak memiliki transportasi publik atau umum serta sistem lalu lintas yang memadai. Bagaimana sih pengaruh kemacetan lalu lintas terhadap lingkungan dan kesehatan? Dampak lain dari kemacetan lalu lintas adalah menimbulkan polusi udara. Pada saat terjadi kemacetan lalu lintas, jumlah intensitas kendaraan di jalan akan meningkat, sehingga menimbulkan polusi udara yang dapat mengganggu pernapasan dan bisa berakibat fatal bagi kesehatan. Terus ada dampak negatif dari kemacetan. Yang pertama, ada kemacetan lalu lintas memberikan dampak negatif yang antara lain disebabkan butuh rujukan, kerugian waktu karena kecepatan perjalanan yang rendah, pemborosan energi karena pada kecepatan rendah konsumsi bahan bakar yang lebih tinggi. Yang selanjutnya ada kehausan kendaraan lebih tinggi karena waktu yang lebih lama untuk jarak yang pendek, radiator tidak berfungsi dengan baik, dan penggunaan rem yang lebih tinggi. Selanjutnya ada meningkatkan polusi udara karena pada kecepatan rendah konsumsi energi lebih tinggi dan mesin tidak beroperasi pada kondisi yang optimal. Selanjutnya ada meningkatkan stres penggunaan jalan. Yang terakhir ada mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Poin selanjutnya ada solusi penyebab kemacetan lalu lintas. Yang pertama ada pemasangan traffic light yang dilakukan pada jalan-jalan harus memiliki potensi rawan kemacetan sehingga kemacetan lalu lintas bisa dihindari oleh pengguna lain. Yang kedua ada upaya peningkatan kapasitas jalan dengan memisahkan jenis kendaraan berdasarkan dimensi atau kecepatannya. Misalnya dilakukan pemisahan jalan antara angkutan umum, sepeda, motor dengan mobil. Ketiga ada membuat MRT, Mass Rapid Transit, yang memiliki mass atau daya angkut yang besar, waktu tempuh yang cepat, serta memiliki frekuensi tinggi, serta bisa berhenti di banyak stasiun. Yang keempat ada mengurangi konflik di persimpangan melalui pembatasan arus tertentu. Biasanya yang paling dominan adalah dengan membatasi arus belok kanan. Yang kelima melakukan pelebaran jalan, juga menambah lajur lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan jika hal itu memungkinkan. Yang terakhir ada memanfaatkan jasa transportasi angkutan umum yang sudah disediakan oleh pemerintah. Poin selanjutnya ada solusi masa depan bagi lalu lintas di Indonesia. Yang pertama ada kendaraan otonom. Apa itu kendaraan otonom? Mobil otonom adalah kendaraan darat tanpa awak, adalah sebuah kendaraan yang dapat menjelajahi lingkungannya dan bergerak tanpa penggerakan dari manusia.
Mobil-mobil otonom memakai berbagai teknik untuk mendeteksi hal-hal di sekitarnya seperti radar, sinar, laser, GPS, odometri, dan penglihatan komputer. Implementasikan kendaraan otonom yang dapat mengoptimalkan aliran lalu lintas. Yang kedua ada transportasi berbasis teknologi. Penggunaan teknologi terbaru dalam manajemen lalu lintas dan transportasi. Yang terakhir ada penekanan pada transportasi ramah lingkungan. Mendorong penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti sepeda dan kendaraan listrik.